Bab 741 Lin Mo Hua. Akademi Pusat Federasi sebenarnya adalah cabang dari Akademi Shrek di hati kami. Cara mendidik Master Jiwa berbeda dari Akademi Master Jiwa lanjutan lainnya, dan bahkan berbeda dari sekolah utama. Setiap siswa akan berada di sini selama setengah tahun, dan mereka semua akan berkultivasi dan hidup dengan cara yang paling primitif. Mereka akan merasakan alam, menyatu dengan alam, berkultivasi dengan jiwa binatang buas, bertanding, dan tumbuh bersama. Di paruh lain tahun ini, mereka akan kembali ke federasi dan menjalani pelatihan modern di Akademi Pusat Minggu. Kedua metode tersebut saling melengkapi untuk mencapai hasil terbaik dalam budidaya. Jadi, saat bertanding di sini, apakah itu siswa kami atau orang lain, kami tidak dapat menggunakan perangkat jiwa apapun untuk menghindari perusakan lingkungan di sini. Sungguh cara mengajar yang baru. Lan Xuanyu dan rekan satu timnya tidak bisa tidak tertarik. Federasi telah berinvestasi cukup banyak untuk akademi ini, dan jika mereka ingin melakukan pengajaran seperti itu, mereka harus banyak berinvestasi. Xiao Qi berkata, justru karena metode pengajaran yang luar biasa inilah Akademi Pusat mampu menghasilkan begitu banyak talenta dan menjadi pasukan cadangan penting bagi militer federasi. Xie Fukuan tersenyum. Inilah yang ingin kami lakukan, dan itu juga yang harus kami sumbangkan kepada federasi. Perkembangan umat manusia membutuhkan sumber daya dan bakat. Mampu merawat kelompok demi kelompok siswa yang bisa disebut berbakat adalah kebanggaan terbesar kami para guru. Xiao Qi berkata dengan serius, kalian semua layak dihormati. Xie Fukuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Kami melakukan tugas kami. Kami di sini, ayo pergi. ... Tidak ada lagi jalan di depan dan mobil jiwa berhenti. Sudah ada sekelompok orang yang menunggu di tempat mobil berhenti. Dilihat dari usia mereka, mereka seharusnya menjadi guru. Xie Fukuan dan Qi Ruixuan membawa semua orang keluar dari mobil dan memperkenalkan mereka satu persatu. Seperti yang diharapkan, ini semua adalah guru dari Akademi Pusat, dan semuanya adalah alumni Akademi Shrek. Berdiri di depan adalah seorang lelaki tua dengan pembawaan yang luar biasa dan senyum tipis di wajahnya. Dia jelas pemimpin kelompok. Xie Fukuan berinisiatif untuk memperkenalkan, ini adalah Dekan Lin Mo Hua Akademi kami. Xiao Qi dengan cepat maju dan berkata dengan hormat, halo, Dekan Lin. Lin Mo Hua mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengannya. Dia kemudian berkata dengan nada ramah, Wang Tua baru saja memberitahuku melalui perangkat komunikasi jiwa. Saya memiliki harapan yang tinggi untuk kalian anak-anak. Saya menyambut kalian atas nama Akademi Pusat Federasi. Makan dulu, lalu istirahat. Lan Xuanyu memandang Dekan Lin ini dengan rasa ingin tahu. Dia secara alami tidak tahu kultivasi apa yang dimiliki pihak lain, tetapi dia bisa menebak bahwa dia pasti seorang ahli. Mereka makan di sebuah rumah kayu yang relatif besar dengan Din Lin Mo Hua, Xie Fukuan, dan Qi Ruixuan menemani mereka secara pribadi. Makanan yang mereka makan sangat sederhana, kebanyakan sayuran dan buah-buahan yang belum pernah dilihat Lan Xuanyu dan timnya. Lan Xuanyu tidak harus memakannya. Hanya dengan merasakannya, dia bisa merasakan energi kehidupan yang kaya yang dipancarkan oleh buah-buahan ini. Semuanya bagus. Lin Mo Hua memandang Lan Xuanyu dengan penuh minat dan tersenyum. Kamu pasti Lan Xuanyu. Ya, Dekan Lin. Lan Xuanyu dengan cepat berdiri dan menjawab dengan hormat. Lin Mo Hua melambaikan tangannya dan berkata, duduk. Datang ke sini seperti datang ke rumah sendiri, jangan terlalu sopan. Selain itu, kami adalah keluarga. Keluarga. Lan Xuanyu bingung dan berpikir, dari mana asalnya? Tatapan Lin Mo Hua menyapu jari-jarinya. Kita bicarakan ini nanti, ayo makan dulu. Ini adalah produk khusus dari planet Shen Luo. Meski tidak bisa dibandingkan dengan produk pohon abadi di planet induk, mereka masih cukup langka. Sayuran dan buah-buahan semuanya sangat lezat dan tidak melalui banyak proses. Sebagian besar dari mereka mempertahankan selera aslinya, tetapi energi kehidupan yang melimpah sangat membantu mereka semua. Perasaan dibersihkan oleh energi kehidupan telah menghilangkan semua kelelahan mereka. Setelah makan, mereka pergi ke tempat peristirahatan mereka. Mereka tinggal di deretan rumah yang secara alami semuanya terbuat dari kayu. Setiap orang memiliki kamar sendiri dan itu sangat nyaman. Termasuk hari ini, mereka sempat beristirahat selama 2 hari sebelum sparring. Makanan dan air yang disediakan di sini mengandung energi kehidupan yang melimpah. Jika mereka membeli barang-barang bagus ini dengan lambang Shrek,
makanan yang telah mereka makan selama beberapa hari terakhir mungkin bernilai lambang ungu. Jelas betapa berharganya mereka. Ini juga merupakan keuntungan dari mewakili Akademi untuk sparring di planet Shenluo. Akademi Shrek tidak mengatakannya secara eksplisit, dan tim Lan Xuanyu baru mengetahuinya setelah mereka tiba. Lan Xuanyu bahkan menebak bahwa jika tim Simasian mengetahui tentang manfaatnya, mereka pasti tidak akan memilih untuk berdebat dengan mereka. Setelah menetap, Lan Xuanyu kembali ke kamarnya. Ada selimut lembut di tempat tidur kayu. Suhu di sini cocok dan udaranya lembab. Dia membuka jendela dan melihat keluar. Dia melihat rumah-rumah kayu dan merasakan udara alam yang segar. Tempat yang bagus, liburan di sini juga tidak buruk. Lan Xuanyu ingin melihat sumber airnya. Di mana ada pohon dan air pasti akan menjadi tempat yang paling indah. Namun, dia akan menunggu sampai setelah kompetisi. Jika dia punya cukup waktu, dia bisa meminta untuk pergi keluar dan bersenang-senang. Itu akan dianggap santai. Tepat pada saat ini, dia mendengar suara lembut. Xuanyu, keluar sebentar. Mendengar suara ini, hati Lan Xuanyu tergerak karena pemilik suara ini baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada mereka beberapa menit yang lalu. Itu adalah Dekan Lin Mohua. Lan Xuanyu secara naluriah merasakan sesuatu dan melihat ke kejauhan. Dia kebetulan melihat Lin Mohua melambai padanya dari bawah pohon besar sekitar 100 meter jauhnya. Dia menekankan kedua tangannya di tepi jendela dan Lan Xuanyu berjalan keluar. Dia dengan cepat berlari ke Lin Mohua. Lin Mohua tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Ayo pergi ke suatu tempat. Lan Xuanyu tanpa sadar bertanya, Dekan Lin, kemana kita akan pergi? Lin Mohua tersenyum. Tentu saja, ke tempat yang bagus. Jangan gugup, dalam artian, kamu harus memanggilku kakak senior. Saya yang tertua di antara semua murid Penatua Su saat ini, dan saya juga wakil pemimpin sekolah kehidupan. Lan Xuanyu akhirnya mengerti mengapa Lin Mohua mengatakan bahwa mereka adalah keluarga. Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memanggilnya kakak senior, karena Lin Mohua sudah tidak muda lagi. Lin Mohua tersenyum. Tidak perlu dicadangkan, senioritas kita tidak bisa dikacaukan. Panggil saja aku kakak senior. Kalau begitu, baiklah, kakak senior. Di depan orang lain, aku akan tetap memanggilmu Din. Lan Xuanyu berkedip dan berkata, terserah kamu, ikuti aku. Dengan itu, Lin Mohua berbalik dan berjalan menuruni lereng. Kecepatannya tampaknya tidak cepat, tetapi Lan Xuanyu menyadari bahwa dia harus berlari sekuat tenaga untuk mengikutinya. Segera, mereka berdua meninggalkan daerah itu dan memasuki hutan di bawah pimpinan Lin Mohua. Saat memasuki hutan, kecepatan Lin Mohua meningkat pesat sehingga Lan Xuanyu harus berlari untuk mengejar. Sisik emas di tubuhnya samar-samar terlihat saat pusaran darahnya berputar dengan kecepatan penuh. Setelah berlari sekitar 1 jam, Lin Mohua berhenti. Mereka sudah berada di tengah hutan, dikelilingi pepohonan besar dan semak belukar. Karena daunnya terlalu lebat, cahaya tidak dapat menembusnya, menyebabkan tempat itu terlihat agak gelap. Lin Mohua berbalik, tetapi Lan Xuanyu terkejut karena dia menyadari bahwa senyum di wajah Lin Mohua telah menghilang dan digantikan dengan keseriusan. Lingkungan sekitar tampak menjadi sunyi dalam sekejap. Semua suara serangga dan burung telah menghilang. Seolah-olah hanya ada mereka berdua di ruang ini. Bab 742 Kakak Senior. Kakak laki-laki. Lan Xuanyu memanggil Lin Mohua. Lin Mohua berkata, melihat cincin takdir di tanganmu, aku tahu bahwa kamu adalah penerus yang dipilih oleh guru dan akan mewarisi sekolah kehidupan di masa depan. Tapi apakah Anda benar-benar tahu apa arti judul ini? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Meskipun saya telah bergabung dengan School of Life, Elder Su tidak pernah memberitahu saya tentang hal ini. Lin Mohua mengangguk dan berkata, biarkan aku memberitahumu kalau begitu. Sebagai pemimpin sekolah kehidupan, yang harus Anda pegang adalah mata air kehidupan federasi, itu adalah tingkat tertinggi dari kedalaman kehidupan. Setelah Anda memahami ini, Anda akan memiliki status yang sangat tinggi di seluruh federasi dan secara otomatis akan menjadi wakil Master Pavilion Dewa Laut. Anda akan memiliki kualifikasi untuk berkomunikasi dengan pohon abadi dan dapat dikatakan berdiri di puncak federasi. Lan Xuanyu tertegun. Pemimpin, saya tidak bisa, kemampuanku. Lin Mohua melambaikan tangannya dan memotongnya. Ini bukan masalah apakah kamu bisa atau tidak, guru telah memilihmu.
Umur guru secara bertahap mendekati akhir setelah hampir 1000 tahun. Kecuali jika dia memilih untuk terus hidup dengan cara yang tidak manusiawi, jika tidak, dia akan meninggalkan dunia ini ketika energi hidupnya benar-benar habis. Dan sekolah kehidupan kita memiliki aturannya sendiri, kita tidak boleh hidup dengan cara yang tidak manusiawi. Menurut pendapat kami, jika kami tinggal di dunia ini dengan cara yang tidak manusiawi, bahkan jika kami bertahan hidup, kami bukan lagi manusia dan itu bertentangan dengan prinsip kami dalam menghargai kehidupan. Sejak hari guru menyerahkan cincin takdir kepadamu, kamu telah menjadi penggantinya. Begitu dia meninggalkan dunia ini, semua tanggung jawab sekolah kehidupan akan menjadi tanggung jawabmu. Anda akan mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar dan akan berada di bawah tekanan besar. Apakah kamu siap? Lan Xuanyu mengerutkan kening. Dia sudah bisa merasakan permusuhan dalam nada suara Lin Mohua. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan melihat cincin takdir di tangannya. Kakak senior, sejujurnya, saya tidak siap dan saya bahkan tidak tahu mengapa Penatua Su memilih saya sebagai penggantinya. Lin Mohua berkata dengan suara rendah, kalau begitu serahkan cincin takdir. Dengan situasimu saat ini, tidak cukup untuk meyakinkan seluruh School of Life. Begitu guru pergi, semua yang Anda peroleh akan menjadi tekanan. Sekolah kehidupan jauh lebih penting dan lebih kuat dari yang Anda pikirkan, bagaimana anak seperti Anda bisa mengelolanya. Tatapan Lan Xuanyu berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, kakak senior, apakah kamu memanggilku hari ini demi cincin takdir? Lin Mohua berkata, ya dan tidak. Dengan kemampuan Anda saat ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk memimpin sekolah kehidupan. Jika Anda benar-benar mengambil alih, sekolah kehidupan akan kacau balau. Sebagai wakil presiden, saya tidak bisa melihat itu terjadi. Lan Xuanyu berkata, jika aku menyerahkan cincin takdir, akankah Tetua Su menyerahkan posisi penerusmu? Lin Mohua menjawab dengan acuh tak acuh, ini tidak lagi penting. Penatua Su sudah tua, dia seharusnya menjalani kehidupan tanpa beban. Saya juga anggota Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek dan wakil pemimpin sekolah kehidupan. Jika cincin takdir ada di tanganku, setidaknya tidak akan ada terlalu banyak suara berbeda di dalam sekolah. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya dengan baik untuk sekolah kehidupan, Anda seharusnya tidak menimbulkan konflik internal. Lan Xuanyu menatapnya dengan saksama saat pusaran darah di dadanya mulai berputar lebih cepat. Cahaya pelangi samar muncul saat potongan sisik pelangi muncul di kulitnya. Ekspresi Lin Mohua tiba-tiba berubah. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Kamu anak yang sangat pintar, itu sebabnya kamu menjadi ketua kelas di tahun keempat. Seorang anak yang cerdas seharusnya tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Lan Xuanyu menjawab dengan acuh tak acuh, saya akui bahwa apa yang Anda katakan tadi benar. Bagaimana saya memenuhi syarat untuk mewarisi sekolah kehidupan? Saya rasa saya tidak memiliki kualifikasi dan tidak bisa menjadi jurumudi. Tetapi cincin takdir ini diberikan kepada saya oleh Tetua Snu. Anda memiliki dua cara untuk mendapatkannya. Pertama, minta Penatua Su mengambilnya kembali. Kedua, ambillah dari mayatku. Karena Penatua Su memberikannya kepadaku, aku akan menggunakan hidupku untuk melindunginya. Juga, saya harus mengingatkan Anda bahwa saya mewakili Akademi Shrek kali ini. Semua yang kamu lakukan padaku tidak akan pernah ditutup-tutupi. Aura garis keturunan di tubuh Lan Xuanyu menjadi lebih padat. Lin Mohua meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa menutupinya? Ini bukan Akademi Shrek, tapi Akademi Pusat Federasi. Seorang siswa hilang karena dia berlarian, atau kami menemukan mayatnya di mulut monster jiwa, apa menurutmu aku tidak bisa menutupi semua yang ada di wilayahku? Adik kecil, saya tidak ingin melakukan itu. Anda masih muda dan memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Jika Anda tumbuh cukup kuat di masa depan, Anda mungkin bisa mewarisi sekolah kehidupan. Orang bijak tunduk pada keadaan. Seorang pria harus tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Lan Xuanyu juga tertawa. Saya mengerti. Kakak senior, saya sangat takut mati, dan saya juga tidak ingin mati. Aku masih sangat muda. Tapi dalam hidup, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Cincin takdir ini diberikan kepadaku oleh Tetua Su. Jika aku tidak bisa melindunginya, hatiku tidak akan kokoh lagi. Selain itu, saya tidak berpikir Anda bisa membunuh saya dengan pasti.
Saya percaya bahwa planet Shenluo tidak berada di bawah kendali Anda. Lin Mohua tertawa. Saya tidak tahu dari mana rasa percaya diri Anda berasal. Karena itu masalahnya, cobalah. Ditian, bangun. Ditian, bangun. Lan Xuanyu berteriak di laut spiritualnya. Hatinya tidak setenang kelihatannya. Siapa yang ingin mati? Bagaimanapun, Lan Xuanyu tidak melakukannya. Ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia dengan cepat membuat penilaian atas apa yang sedang terjadi. Pertama, itu adalah kekuatan Lin Mohua. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah limit Douluo atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Lan Xuanyu jelas berharap tidak seperti itu. Lalu, apa yang bisa diandalkan Lan Xuanyu? Hanya berdasarkan kekuatan saja, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Mohua apapun yang terjadi. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan bisa bertahan lama. Namun, dia memiliki dukungannya sendiri. Pertama, ada Dewa Binatang Ditian yang tidur di laut spiritualnya, sebuah eksistensi di tingkat setengah dewa. Ditian telah mengatakan sebelumnya bahwa ketika dia menghadapi bahaya, dia secara alami akan bergerak. Dan begitu Ditian bergerak, dia setidaknya akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Din Lin Mohua ini jelas merupakan sosok yang sangat kuat di planet Shenluo, tapi dia pasti tidak akan bisa menutupi seluruh langit sendirian. Selain itu, ada dua makhluk jiwa tingkat dewa di sini dan begitu banyak guru dan siswa. Selama berita itu keluar dan Lin Mohua bergerak padanya, dia harus menghadapi tekanan dari seluruh Akademi Shrek. Ada juga Guru Xiaoqi. Meskipun dia tidak yakin dengan kekuatan Guru Xiao, yang lulus dari pengadilan dalam, setidaknya adalah seorang judul Douluo. Selama dia bisa memberitahu Guru Xiao akan bisa membantunya melawan atau memberi tahu Akademi. Saat itu, Lin Mohua harus berhati-hati. Adapun bagaimana menghadapi akibatnya, itu bukanlah sesuatu yang harus dia pertimbangkan. Menyerahkan cincin takdir, itu tidak akan pernah berhasil. Belum lagi sejumlah besar sumber daya dan Meisha Skywing. Bahkan tanpa ini, dia tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menyerahkan cincin takdir, Lin Mohua mungkin tidak akan melepaskannya. Akademi Shrek tidak akan pernah membiarkan hal sebesar itu berjalan begitu mudah. Oleh karena itu, dalam penilaiannya, Lin Mohua akan melakukan sesuatu padanya apapun yang terjadi. Dia berkata bahwa dia akan melepaskannya, tetapi itu sebagian besar untuk menghancurkan semangat juangnya atau motif lainnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengambil risiko. Karena kemungkinan mati dengan menyerahkan cincin takdir sangat tinggi, dia mungkin juga mengandalkan Raja Naga Hitam bermata emas di tubuhnya untuk bertarung. Bab 743 Ditian sangat tidak bisa diandalkan. Sebuah lingkaran emas berkembang di bawah kakinya, itu adalah Golden Dragon Berserk Domain. Mata Lan Xuanyu berubah sepenuhnya menjadi emas saat dia melepaskan armor pertempuran satu kata dan transformasi Dewa Naganya. Namun, dia tidak bergerak karena Ditian masih belum bereaksi. Dahi Lan Xuanyu sudah dipenuhi keringat. Ditian, oh Ditian, kamu terlalu tidak bisa diandalkan. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan mengambil tindakan ketika saya dalam bahaya? Jika aku mati, kamu juga tidak akan bisa hidup, kan? Seolah-olah Lin Mohua sedang menonton pertunjukan Lan Xuanyu. Tangannya diletakkan di belakang punggungnya dan dia tidak bergerak sama sekali. Matanya dipenuhi ejekan saat dia melihat Lan Xuanyu. Udara berangsur-angsur menjadi stagnan dan Lan Xuanyu terkejut karena dia menyadari bahwa dia sepertinya telah jatuh ke dalam rawa. Bahkan dalam keadaan transformasi Dewa Naga, dia benar-benar merasa sulit untuk bergerak. Keterampilan jiwa tipe kontrol. Dia bahkan tidak melihat Lin Mohua melepaskan cincin jiwa. Apakah Lin Mohua benar-benar memiliki keterampilan jiwa yang begitu kuat? Tubuhnya tersentak dan kekuatan garis keturunannya meletus. Lan Xuanyu meraung marah dan kepala naga emas raksasa muncul. Itu adalah raungan naga emas. Tetapi pada saat berikutnya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Raungan naga emas dilepaskan, tapi tidak ada suara. Semua suara sepertinya telah tertelan seluruhnya dan tidak muncul dengan munculnya kepala naga. Sudah kubilang, itu tidak berguna. Lin Mohua tersenyum. Udara tidak lagi stagnan, tetapi secara bertahap, kekuatan yang menindas mulai muncul, meremas tubuh Lan Xuanyu dari segala arah, menyebabkan sisik Dewa Naga menjadi lebih cerah dan lebih indah. Masih tidak ada reaksi dari Ditian. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena Ditian tidak bisa diandalkan,
dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Lan Xuanyu haus akan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia sangat mengerti bahwa di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah dirinya sendiri. Hanya kekuatannya sendiri yang bisa dipercaya. Cahaya di matanya semakin kuat dan Lan Xuanyu menahan tekanan yang meningkat saat cahaya biru tua meledak dari ibu jari kanannya. Saat cahaya biru gelap muncul, udara yang menekannya seperti balon yang robek. Tubuh Lan Xuanyu menjadi lebih ringan. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba meraih Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd di depannya dan berbalik, melepaskan semua kekuatannya. Dia tidak melarikan diri karena dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sebagai gantinya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan penaklukan abis pembelah suci surgawi ke arah langit secara diagonal di belakangnya. Gerakan ini sangat cepat, bahkan ada lolongan di udara. Saat udara diiris terbuka, ekspresi Lin Mohua berubah. Sedikit keterkejutan melintas di matanya, tetapi pada saat berikutnya, dia menangkap abis-abis halberd surgawi dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dengan kultivasinya, dia secara alami berhasil meraih Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd tanpa ketegangan. Tapi saat itu menyentuh tangannya, Lin Mohua tiba-tiba mengerang dan melemparkan tombak ke arah Lan Xuanyu, yang melarikan diri dengan panik. Pada saat ini, tekanan di udara benar-benar hilang. Melihat bahwa abis-abis halberd surgawi hendak menembus tubuh Lan Xuanyu dari belakang, tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru tua dan kembali ke jari Lan Xuanyu, kembali ke penampilan aslinya sebagai cincin. Lan Xuanyu berbalik setengah jalan dan melemparkan tombak abis pembelah suci surgawi lagi tanpa ragu-ragu. Itu lebih cepat dari sebelumnya dan terbang ke udara. Abis-abis halberd berwarna biru tua tampak menjadi transparan pada saat ini saat cahaya dingin melintas di bilahnya. Lin Mohua bergerak dalam sekejap dan sudah berada di depan Lan Xuanyu. Tangannya yang lain meraih udara dan sebuah tangan besar muncul di udara, berusaha meraih tombak itu. Namun, pemandangan aneh terjadi. Ada suara pop di udara. Dengan kekuatan kuat Lin Mohua, tangan besar itu benar-benar ditembus oleh Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd. Tombak besar terus menerjang ke langit dan naik ke ketinggian 100 meter. Aura yang kuat meledak. Senyum muncul di wajah Lan Xuanyu. Ya, dia berhasil. Dia ingin membiarkan aura Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd menyebar. Dia percaya bahwa Guru Xiao pasti bisa merasakannya. Selama kultivasi seseorang cukup kuat, mereka pasti bisa merasakannya. Anak baik, Lin Mohua juga memahami tujuannya dan mau tidak mau berseru, senjata ilahi yang sangat kuat. Pada saat berikutnya, Lan Xuanyu sekali lagi tidak bisa bergerak dan berhenti di depan Lin Mohua. Dia bahkan tidak peduli tentang Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd lagi. Lan Xuanyu menatapnya dengan tenang. Kakak senior, Guru Xiao pasti bisa merasakan aura tombak saya dan akan tahu bahwa saya dalam bahaya. Dia akan bergegas dengan cepat. Juga, ketika kamu baru saja memanggilku, aku meninggalkan pesan di kamar, menunjukkan bahwa aku pergi bersamamu. Saya percaya bahwa mereka pasti telah menemukannya. Belum terlambat bagimu untuk berhenti sekarang. Pada saat ini, Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd perlahan turun dari langit. Lin Mohua memandang Lan Xuanyu dan menganggukkan kepalanya. Senyum di wajahnya secara bertahap menjadi lebih cerah. Tidak buruk, kamu berani dan banyak akal. Seperti yang diharapkan dari orang yang guru pilih. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan merentangkannya di depan Lan Xuanyu. Tanda hitam pekat di tangan kanannya tampak merusak telapak tangannya, dan ada cahaya redup di telapak tangannya yang menahan kekuatan korosif. Senjata ilahimu ini terlalu sombong, jadi lebih baik kurangi penggunaannya di masa depan kecuali kamu menghadapi musuh yang sebenarnya. Ia memiliki kekuatan melahap yang sangat kuat dan dapat melahap kekuatan hidup orang lain. Jika saya benar-benar menyentuhnya, saya khawatir saya akan terluka parah. Lan Xuanyu berkedip dan merasa bahwa Lin Mohua tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Pengekangan pada tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba menghilang dan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd yang turun dari langit berubah kembali menjadi sebuah cincin dan melingkari jarinya. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Xuanyu, kamu di mana? Itu adalah suara Xiaoqi. Lan Xuanyu memandang Lin Mohua tetapi tidak berbicara. Dia tidak ingin mati, tapi Lin Mohua, yang duduk di hadapannya, berkata, di sini. Saat dia selesai berbicara, sesosok cahaya melintas dari langit dan mendarat di depan mereka.
Xiaoqi mengenakan armor pertempurannya, dan sayap raksasanya terbentang di belakangnya. Ornamen battle armornya terlihat sangat rumit, dan ada lingkaran cahaya yang bersinar terang di bawah kakinya. Lan Xuanyu tidak tahu apakah itu armor pertempuran 3 kata atau 4 kata, tapi dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat di atasnya. Apakah Guru Xiao begitu kuat? Dinlin, Xuanyu, kalian. Xiaoqi mengangkat pelindung armor pertempurannya dan menatap kedua orang di depannya dengan heran. Lin Mohua tersenyum dan berkata, Guru Xiao, saya juga dari sekolah kehidupan dan dapat dianggap sebagai senior Xuanyu. Itu adalah takdir yang kita temui hari ini. Saya membawanya keluar dan menguji kemampuannya. Xiaoqi menatap Lan Xuanyu dengan ragu. Dia merasa ada yang tidak beres. Lan Xuanyu menatap Lin Mohua dalam-dalam dan mengangguk. Seperti ini, Guru Xiao, kamu terlihat sangat tampan dengan baju perangmu. Lin Mohua memandang Lan Xuanyu dengan heran dan tidak bisa menahan tawa. Sungguh anak yang cerdas, tetapi Anda tidak harus menggunakan kecerdasan Anda pada saya. Guru, jika kamu tidak keluar, adik laki-lakiku akan sangat membenciku. Siapa yang memintamu berakting dengan sangat baik? Sebuah suara tua dan akrab bergema. Lampu hijau menyala dan orang lain muncul di samping Lin Mohua. Melihat orang ini, Lan Xuanyu tertegun dan berteriak, Penatuasu. Xiaoqi memandangnya dengan heran dan memanggil dengan hormat, Penatuasu. Setelah melihat Elder Su, dia menyingkirkan battle armornya yang luar biasa. Bab 744 salah satu dari 7 monster Shrek. Benar, orang yang tiba-tiba muncul di samping Lin Mohua adalah Tetua Su. Penatuasu memandang Lan Xuanyu sambil tersenyum, matanya dipenuhi kepuasan. Dia menyenggol Lin Mohua dan tersenyum. Bagaimana dia? Lin Mohua mengacungkan jempolnya dan berkata, tidak buruk, matamu masih tajam. Apakah kamu menyiratkan bahwa aku sudah tua? Penatuasu membalas. Lin Mohua tertawa. Kamu hampir 1000 tahun, bukankah kamu sudah tua? Saya merasa seperti semakin tua. Lan Xuanyu akhirnya mengerti sesuatu. Elder Su, Dinlin, apakah kalian baru saja mengujiku? Kenapa begitu? Penatuasu berjalan di depan Lan Xuanyu dan mengusap kepalanya. Bocah bodoh, aku membuka jalan untukmu. Jika Anda ingin menjadi pemimpin School of Life, Anda harus mendapatkan dukungan sekolah terlebih dahulu. Setelah saya pergi, pendukung terbesar Anda adalah Mohua. Jika saya tidak membiarkan dia menguji Anda, bagaimana Anda bisa membiarkan dia mengakui Anda? Lin Mohua menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu tenang dalam menghadapi kesulitan, kamu berani dan pintar, kamu tidak pernah berkompromi pada hal-hal penting, dan kamu bahkan memiliki metode yang tidak terduga untuk menghadapinya. Adik laki-laki, kinerja Anda melebihi harapan saya. Dalam hati saya, selama Anda adalah orang yang jujur, Anda akan bisa mendapatkan dukungan saya. Saya tidak berharap Anda melakukan yang lebih baik. Pada titik ini, dia berkata dengan serius, jangan salahkan saya karena menguji Anda. Pemimpin School of Life akan mengendalikan sejumlah besar sumber daya di masa depan, dan sangat penting untuk mendistribusikan sumber daya ini secara adil. Pemimpin tidak boleh menjadi orang yang egois. Menjadi tidak memihak dan jujur adalah kualitas yang paling penting. Xiaoqi berkata dari samping, Lansia, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dalam hal tidak mementingkan diri sendiri, saya belum pernah melihat orang seusia Xuanyu melakukan lebih baik darinya. Dia tanpa pamrih memberikan keuntungannya kepada teman-teman sekelasnya dan membantu mereka tumbuh bersama, yang menyebabkan kelas eksperimen perang bintang saat ini, memungkinkan seluruh kelas menjadi begitu bersatu. Kalau tidak, kita tidak akan berada di sini daripada tahun ke-6. Penatuasu tersenyum, itulah mengapa saya mengamati Xuanyu. Dia selalu mengejutkanku. Selain itu, saya tidak memberikan cincin takdir ini kepada siapapun. Tunggu sebentar, semuanya. Lan Xuanyu tiba-tiba tersenyum pahit. Tapi Penatuasu, ketika Anda memberi saya cincin takdir ini, Anda tidak mengatakan bahwa Anda ingin saya mewarisi sekolah kehidupan. Kakak senior benar, tekanan pada saya terlalu besar. Aku harus mengembalikan cincin takdir kepadamu. Kakak senior benar-benar lebih cocok dariku. Saat Lan Xuanyu berbicara, dia melepas cincin takdir yang telah dia gunakan untuk melindungi hidupnya dan menyerahkannya kepada Penatuasu tanpa ragu-ragu. Lin Mohua tertawa dan berkata, Guru, lihat, adik kecil tidak bahagia. Tidak, Lan Xuanyu dengan cepat menggelengkan kepalanya.
Aku bukannya tidak senang, hanya saja tanggung jawab ini terlalu besar dan bahu kecilku benar-benar tidak bisa menerimanya. Awalnya, setelah mendapat pengingat kakak senior, saya berencana mengembalikan ini kepada Anda ketika saya kembali. Penatuasu mengambil cincin takdir dan memandang Lan Xuanyu. Kamu benar-benar bersedia mengembalikannya kepadaku. Jika bukan karena cincin takdir, apakah Anda akan mendapatkan kapal perang Sekte Tang? Seharusnya ada cukup banyak barang bagus di sini sekarang. Anda tidak menginginkan Mesya atau sumber daya Anda lagi. Ekspresi Lan Xuanyu membeku. Penatuasu, kamu harus mengembalikan barang-barang di dalam kepadaku. Saya tidak akan mengembalikannya. Bagaimana Anda membuktikan bahwa barang-barang di dalamnya adalah milik Anda? Di bawah tatapan kaget Lan Xuanyu dan Xiaoqi, Penatuasu berbicara dengan sangat serius. Haha, guru, kemampuanmu untuk menyemburkan omong kosong dengan wajah lurus telah meningkat lagi. Berhenti menggoda adik kecilku. Adik laki-laki, pertama-tama, saya minta maaf karena baru saja menguji Anda. Kedua, saya benar-benar memiliki sesuatu yang baik untuk Anda. Ambillah sebagai hadiah ucapan dari kakak senior ini. Lin Mohua berjalan ke sisi Lan Xuanyu dan mengambil cincin takdir dari tangan tetua Su sebelum meletakkannya kembali di jarinya. Penatua Su menatap Lin Mohua dalam-dalam dan mengangguk padanya. Elder Su mengerti bahwa Lin Mohua mengungkapkan ketulusannya dalam mengakui Lan Xuanyu. Penatua Su berkata dengan suara rendah, Xuanyu, saya tidak memilih Anda secara membabi buta, tetapi karena berbagai alasan. Anda pasti orang yang paling cocok untuk menjadi pemimpin sekolah kehidupan di masa depan. Denganmu, aku bahkan bisa melihat jalur sekolah kehidupan di masa depan dan kemungkinan menembus tenggat waktu 1000 tahun. Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk memikul tanggung jawab ini untuk Anda selama saya masih hidup. Pada saat yang sama, saya akan meletakkan dasar untuk Anda. Jika tidak, Anda tidak akan melakukan perjalanan ke planet Shen Luo ini. Mohua adalah wakil direktur sekolah kehidupan kami dan juga anggota Paviliun Dewa Laut. Hanya kami berdua yang menjadi anggota Paviliun Dewa Laut. Sebenarnya, ketika dia mengungkapkan identitas ini kepada Anda seharusnya sudah mengetahuinya. Bagaimana bisa seorang anggota Paviliun Dewa Laut menyakiti murid sekolahnya sendiri? Juga, Anda mungkin tidak mengetahui ini, tetapi Mohua adalah salah satu dari 7 monster Shrek saat ini dan pilar akademi. Jika Lan Xuanyu hanya tahu bahwa Lin Mohua sangat kuat melalui gelar lain, maka ketika kata 7 monster Shrek keluar, dia dan Xiaoqi terkejut dan memandang Lin Mohua dengan rasa hormat yang diperbarui. Keberadaan macam apa Shrek 7 Monsters dari Shrek Academy? Semua 7 monster Shrek di masa lalu adalah pembangkit tenaga super yang telah memberikan kontribusi luar biasa untuk akademi. Ketika akademi dalam bahaya, mereka mengandalkan 7 monster Shrek untuk membalikkan keadaan. Shrek 7 Monsters tidak muncul setiap saat dan hanya akan dinominasikan jika ada seseorang yang benar-benar cocok dengan kemampuan Shrek 7 Monsters. Xiaoqi tahu jika ada 7 monster Shrek di generasi ini, tapi Lan Xuanyu tidak tahu. Sekarang, Lan Xuanyu benar-benar yakin dengan kekuatan kakak senior ini. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Tanpa kultivasi peringkat dewa, bagaimana dia bisa menjadi salah satu dari 7 monster Shrek saat ini? Lin Mohua tersenyum. Generasi kita akan pensiun. Adik laki-laki, itu akan menjadi duniamu di masa depan. Ayo pergi, guru. Akankah kita pergi bersama? Guru Xiao, saya harus merepotkan Anda untuk kembali dulu. Kalau tidak, jika Anda dan Xuanyu pergi pada saat yang sama, siswa lain akan khawatir. Ya, jawab Xiaoqi dengan hormat. Setiap salah satu dari 7 monster Shrek memiliki otoritas dari wakil Master Paviliun Dewa Laut. Xiaoqi melonjak ke langit. Lan Xuanyu tidak mencoba mengembalikan cincin takdir lagi. Lan Xuanyu baru saja menyerahkan cincin takdir karena dia tidak bahagia. Hidupnya dalam bahaya. Dia benar-benar ketakutan. Tetapi setelah mendengar bahwa yang mengujinya sebenarnya adalah salah satu dari 7 monster Shrek saat ini, dia secara alami tidak memiliki ketidakpuasan lagi. Lin Mohua meletakkan tangan di bawah ketiak Lan Xuanyu dan dengan sekejap, Lan Xuanyu merasa sekelilingnya menjadi buram seolah-olah dia telah pindah ke dunia lain. Rasanya seperti kapal perang melewati lubang cacing tapi tidak ada angin kencang. Jelas bahwa Lin Mohua telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya. 10 menit kemudian, setelah terbang untuk jarak yang tidak diketahui, pemandangan di depan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Pada saat berikutnya,
Lan Xuanyu merasa seolah-olah dia telah menginjak udara dan merasa tidak berbobot. Lan Xuanyu terkejut dan menyadari bahwa mereka tampaknya telah tiba di sebuah lembah. Lin Mohua kemudian membawanya turun dari satu sisi lembah. Perasaan tanpa bobot berangsur-angsur menghilang dan Lan Xuanyu dapat dengan jelas melihat situasi di lembah. Ini adalah lembah dengan tumbuhan lebat, dan ada sebuah danau kecil di tengah lembah. Danau kecil ini berdiameter sekitar 300 meter dan tidak dianggap besar, tetapi sangat unik. Danau kecil itu jelas terbagi menjadi dua bagian, setengah dari air danau berwarna biru es, sedangkan setengah lainnya berwarna merah tua. Bagian tengah garis pemisah memancarkan kabut berkabut. Begitu dia tiba, Lan Xuanyu segera merasakan bahwa energi kehidupan di sini sangat padat dan cahaya hijau samar muncul di sekelilingnya. Bab 745 Sumur Es dan Api Yin Yang. Lan Xuanyu merasa seolah-olah sedang berendam di danau Dewa Laut dan menyerap energi kehidupan. Sebenarnya ada tempat yang bagus di planet Shenluo. Lin Mohua menginjak tanah dan melepaskan tangannya. Melihat cahaya hijau samar di tubuhnya, Lin Mohua tidak bisa menahan senyum. Seperti yang diharapkan dari yang dipilih oleh guru. Anda memang orang dengan afinitas tertinggi untuk energi kehidupan yang pernah kami lihat. Melihat pemandangan aneh di hadapannya, Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak senior, tempat apa ini?" Lin Mohua berkata, "Ini adalah tempat milik akademi kami. Itu dibangun dengan meniru tanah harta karun di planet induk yang disebut Sumur Es dan Api Yin Yang. Tentunya dibandingkan dengan yang ada di planet induk, tempat ini masih kurang. Tapi tempat ini dibuka oleh kami, dan ini adalah salah satu harta kami yang tiada taraf untuk masa depan." Penatuasu melanjutkan, Sumur Es dan Api Yin Yang adalah tempat di mana harta surga dan bumi dilahirkan. Dalam keadaan yang sangat khusus, mata air dingin dan panas hidup berdampingan. Di bawah keseimbangan dingin dan panas yang ekstrim, tempat ini telah menjadi tempat harta karun dan menghasilkan energi kehidupan tingkat tinggi. Di tempat ini, semua tanaman tumbuh dengan kecepatan 10 kali lipat atau bahkan lebih cepat dari dunia luar. Karena energi kehidupan di sini terlalu padat, orang biasa tidak dapat berkultivasi di sini, jika tidak maka akan berbahaya, terutama karena ada racun es dan api di sini. Tetapi untuk beberapa tanaman khusus, ini adalah harta karun yang mutlak. Sumur Es dan Api Yin Yang di planet induk milik Sekte Tang dan lahir secara alami. Sumur Es dan Api Yin Yang di sini milik akademi kami dan buatan manusia. Planet Shenluo kaya akan sumber daya, terutama sumber daya alam. Setelah menjelajah, akhirnya kami menemukan mata air yang sangat dingin dan mata air yang sangat panas. Kami membawa keduanya ke sini dan menjaga keseimbangan. Dengan kemampuan dari 5 pembangkit tenaga peringkat dewa, kami akhirnya menyelesaikan prestasi luar biasa ini ribuan tahun yang lalu. Kami membantu federasi untuk mengajar siswa Akademi Pusat Federasi dan, dalam arti tertentu, kami juga menjaga tempat ini. Tentu saja, Sumur Es dan Api Yin Yang ini milik kita dan jiwa binatang buas, bukan hanya kita. Lan Xuanyu kemudian menyadari, itu sebenarnya adalah tanah harta karun yang memungkinkan tanaman tumbuh 10 kali lipat kecepatan normalnya. Itu benar-benar luar biasa. Apakah Sekte Tang benar-benar memiliki Sumur Es dan Api Yin Yang yang lebih baik? Lin Mohua tersenyum. Ini juga merupakan aset sekolah kehidupan kita. Kami bertanggung jawab atas budidaya dan pengelolaan tanaman. Dalam aspek ini, bahkan Sol Bis pun tidak pandai dalam hal itu. Hanya kita yang bisa melakukannya. 70% dari wilayah Sumur Es dan Api Yin Yang ini milik sekolah kehidupan kita dan 30% milik jiwa binatang buas. Itu tidak ada hubungannya dengan federasi. Sebagian besar tempat lahirnya harta karun ini adalah milik sekolah kehidupan. Lan Xuanyu menyadari bahwa fondasi sekolah kehidupan tidak dapat diduga. Pantas saja Lin Mohua mengatakan itu saat dia mengujinya. Lin Mohua berkata, "Adik laki-laki dapat memilih tanaman apapun di sini sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita. Sebagai kakak laki-laki Anda, saya memiliki sedikit otoritas ini, belum lagi guru ada di sini." Mata Lan Xuanyu berbinar. "Kalau begitu aku tidak akan berdiri dalam upacara denganmu, hehe." Penatuasu mengingatkannya, "Xuanyu, kamu memiliki kedekatan dengan energi kehidupan, jadi lelaki tua ini akan mengajarimu. Orang lain mungkin tidak dapat berkultivasi di sini, tetapi afinitas Anda dengan energi kehidupan sangat tinggi, jadi hanya akan ada manfaat dan tidak ada salahnya berkultivasi di sini. Selain itu,
Jiwa bela diri Anda juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen air dan api, sehingga racun dingin dan api di sini tidak akan berbahaya bagi Anda. Jadi, saya sarankan Anda mencoba bermeditasi dan merasakan tanaman mana yang paling cocok untuk Anda. Dengan cara ini, Anda akan menemukan yang paling cocok. Anda adalah pemimpin sekolah kehidupan di masa depan, jadi Anda harus terbiasa menggunakan cara kami merasakan berbagai tingkat energi kehidupan. Baiklah. Lan Xuanyu setuju dan tidak segera bermeditasi. Sebaliknya, dia perlahan berjalan menuju sumur es dan api Yin Yang. Area yang mereka masuki lebih dekat dengan mata air yang sehingga suhunya sangat tinggi. Semakin dekat mereka ke sumur es dan api Yin Yang, semakin tinggi suhunya. Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan bahwa hampir semua tanaman di sini memiliki atribut api. Dia berhenti ketika merasakan panas terik dan mulai bergerak secara horizontal menuju mata air Yin. Saat dia berjalan perlahan, dia langsung merasakan penurunan suhu. Ketika dia mendekati mata air Yin, semuanya tampak berubah dan suhunya sudah normal. Vegetasi di daerah ini sangat subur dan memiliki segala macam atribut. Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari, ini seharusnya menjadi area keseimbangan Yin Yang. Jika dia bergerak lebih dekat, itu seharusnya sebagian besar tanaman atribut es. Seperti yang diharapkan dari tempat lahirnya harta surga dan bumi, itu benar-benar menarik. Dia tidak maju lebih jauh dan duduk bersila di area keseimbangan Yin Yang ini. Dia menutup matanya dan melepaskan persepsinya untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Saat dia mulai bermeditasi, sedikit kejutan muncul di mata Lin Mohua. Kekuatan spiritual di alam spirit abis. Penatuasu mengangguk dan berkata, garis keturunannya sangat unik. Kekuatan jiwanya tampaknya ditekan oleh garis keturunannya, jadi dia tidak dianggap kuat di antara rekan-rekannya. Tapi dia memiliki jiwa bela diri kembar dan kekuatan spiritualnya meningkat dengan sangat cepat, menjadikannya yang terbaik di antara rekan-rekannya. Aku bahkan merasa bahwa ketika dia akan lulus dari Outer Court, kekuatan spiritualnya memiliki kemungkinan untuk mendekati ranah spirit domain. Itu tidak mungkin, kan? Ranah domain roh. Lin Mohua bahkan lebih terkejut. Elder Su tersenyum dan berkata, Anda telah menguji dan menyetujui dia. Kalau begitu, saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa saya bukanlah orang yang memilih dia sebagai pemimpin berikutnya dari sekolah kehidupan. Faktanya, pemimpin School of Life manapun tidak dipilih oleh pemimpin sebelumnya karena kami tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Apakah kamu mengerti? Lin Mohua gemetar. Maksud Anda, Penatuasu mengangguk dalam diam. Jadi percayalah padanya, yang perlu kita lakukan adalah melindunginya dan membiarkannya tumbuh. Saya mengerti. Lin Mohua sedikit mengangguk. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasa seolah-olah telah memasuki dunia yang aneh. Lingkungannya diwarnai pelangi, dan dia bisa dengan jelas merasakan banyaknya elemen air dan api di sini. Gelombang elemen tampak seperti lautan luas. Selain itu, kelimpahan energi langit dan bumi di sini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya. Bahkan air danau-danau Dewa Laut tidak memiliki energi langit dan bumi yang begitu melimpah. Energinya berpusat di sekitar elemen es dan api dan terlalu besar. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan jiwanya meningkat saat berkultivasi di sini. Lan Xuanyu diam-diam merasakan dan mulai mencari harta surga dan bumi yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Nana pernah mengatakan kepadanya bahwa setiap kali dia akan menerobos di masa depan, dia akan membutuhkan dukungan dari harta langit dan bumi karena dalam proses menerobos, dia tidak hanya akan mengalami peningkatan kekuatan jiwanya, tetapi juga secara keseluruhan, perubahan dan perbaikan. Dan proses ini membutuhkan dukungan energi kehidupan dalam jumlah besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pasti bagus jika dia bisa mendapatkan harta karun di sini. Terobosan berikutnya akan berubah dari 4 dering menjadi 5 dering. Karena akumulasi selama beberapa tahun terakhir, setelah terobosan, kekuatan jiwanya langsung mencapai peringkat 43. Setelah itu, dia telah mengkonsumsi Ganoderma abadi ungu 100.000 tahun. Meskipun itu tidak memungkinkan kekuatan jiwanya meningkat lebih jauh, itu memungkinkan tubuhnya untuk stabil setelah terobosan dan menahan evolusi 4 cincin jiwa dari level 1000 tahun ke level 10.000 tahun. Tapi bagaimana dengan menerobos ke 5 cincin di masa depan? Menurut apa yang terjadi sampai sekarang, bukankah itu berarti cincin jiwanya akan meningkat dari level 10.000 tahun ke level 100.000 tahun?
Jika itu masalahnya, itu akan sangat mengesankan. Tubuhnya harus menanggung dampak dari 5 cincin jiwa 100.000 tahun. Memiliki jiwa bela diri kembar setara dengan memiliki 10 cincin jiwa 100.000 tahun. Bab 746 Erming. Jika memang benar demikian, Lan Xuanyu tahu bahwa menerobos dari ring 4 ke ring 5 kemungkinan besar akan menjadi rintangan. Apakah dia benar-benar bisa menerobos atau tidak akan tergantung pada akumulasinya. Dia harus menyiapkan lebih banyak harta langit dan bumi untuk memperkuat tubuhnya. Oleh karena itu, sumur es dan api yin yang ini benar-benar tempat yang bagus. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya nanti, setidaknya dia harus membangun hubungan yang baik dengan kakak laki-lakinya. Juga, seharusnya ada lebih dari satu tempat seperti itu di sekolah kehidupan. Pasti ada tempat bagus lainnya, dan posisi masa depan sebagai pemimpin sekolah kehidupan sepertinya cukup bagus. Segera, Lan Xuanyu merasakan fluktuasi energi kehidupan yang padat di tanaman sekitarnya. Kumpulan energi kehidupan itu begitu besar sehingga mereka mekar dengan kecemerlangan yang mempesona bahkan di dunia spiritualnya. Semakin dekat dengan sumur es dan api yin yang, semakin kuat energi kehidupan tanaman. Aura Lan Xuanyu berangsur-angsur menyebar keluar. Kabut tipis emas dan perak muncul dari punggungnya dan membentuk pusaran emas dan perak di atas kepalanya. Itu memancarkan auranya dan menyerap energi kehidupan yang kaya dari sumur es dan api yin yang. Lin Mohua menyipitkan matanya dan berkata kepada Penatua Su, jiwa bela diri adik laki-laki memang sangat unik. Fluktuasi garis keturunannya sangat kuat, jadi itu pasti sangat kuat. Tidak, harus ada dua jenis. Namun kedua jenis garis keturunan ini tampaknya saling bertentangan tetapi menyatu. Kedua garis keturunan ini memberinya kemampuan saat ini tetapi juga membatasi kemajuannya. Ini benar-benar aneh. Aku mengerti apa yang kamu bicarakan. Jiwa bela dirinya sangat unik. Saya ingin mendiskusikannya dengan Master Pavilion karena tidak ada yang tahu jiwa bela diri lebih baik darinya. Tetapi Master Pavilion berkata untuk membiarkan dia berkultivasi dan berkembang sendiri dan tidak membiarkan kami mengganggu pertumbuhannya. Ini juga membuatku merasa sangat aneh. Sepertinya Master Pavilion memiliki pemahaman khusus tentang jiwa bela dirinya. Tepat pada saat ini, sebuah suara rendah tiba-tiba bergema, "Little Lin, mengapa kamu ada di sini lagi? Jangan ganggu saya jika tidak ada apa-apa, Anda mengganggu kedamaian saya." Ekspresi Lin Mohua sedikit berubah dan dia berkata dengan hormat, "Senior, saya membawa seorang junior ke sini untuk menemukan harta yang cocok untuknya. Guruku, Tetua Su, juga ada di sini." Lampu kuning menyala dan sosok tinggi muncul di depan mereka. Orang ini berambut pendek dan bertubuh tinggi. Bahkan Penatua Su dan Lin Mohua, dua pembangkit tenaga dewa, mau tidak mau menunjukkan rasa hormat saat menghadapinya. Orang ini terlihat berusia 40-an dan tampak agak tua, tetapi ototnya seperti batu. Dia menyentuh rambut pendek di kepalanya dan berkata, "Jangan terus datang jika tidak ada apa-apa. Aku baru saja tertidur sebentar dan kalian membangunkanku." Penatua Su tersenyum, "Senior, lama tidak bertemu. Kamu semakin kuat." Pria kekar itu meliriknya dan berkata, "Kamu tidak jauh dari kematian. Sudahkah Anda menemukan caranya?" Penatua Su tersenyum pahit. "Bagaimana bisa begitu mudah menemukan cara untuk menembus batas 1000 tahun? Saya telah hidup hampir 1000 tahun, dan itu sudah cukup. Saya datang ke sini kali ini untuk mengunjungi dua senior. Senior, lihat, ini adalah penerus School of Life yang telah saya pilih." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Lan Xuanyu. Pria kekar itu menoleh untuk melihat Lan Xuanyu dan terkejut. Di mana kamu menemukan anak ini?" Penatua Su juga terkejut. Dia adalah siswa Akademi Shrek kami. Secara alami, dia masuk ke Shrek Academy. Tidak, pria kekar itu mengulangi beberapa kali sebelum dia melangkah menuju Lan Xuanyu dan berjongkok di sampingnya. Penatua Su dan Lin Mohua terkejut dan segera mengikutinya. Pria kekar itu mengukur Lan Xuanyu dari jarak dekat dan melihat pusaran emas dan perak di atas kepalanya. Dalam sekejap, kebingungan di matanya menjadi lebih jelas. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia, pria kekar itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah dia merasakan sesuatu. "Nak, berhenti bermeditasi, bangun." Pria kekar itu berteriak. Lan Xuanyu merasakan getaran di laut spiritualnya dan terbangun secara naluriah. Saat dia membuka matanya,
dia melihat sepasang mata besar seperti lonceng menatapnya dari dekat dan terkejut. Suanyu, jangan takut, ini Erming Senior Shen Luo Planet, kata Lin Mohua dengan cepat. Lan Suanyu menenangkan diri. Halo, Senior Erming. Saya Lan Suanyu. Lan Suanyu, bukankah nama keluarga Anda Tang? Siapa orang tuamu? Di mana mereka? Erming meraih lengan Lan Suanyu dan menariknya ke depannya. Penatuasu menjadi cemas dan ingin mengangkat tangannya untuk menghentikannya, tetapi dia dihentikan oleh Lin Mohua. Lin Mohua sangat mengenal temperamen orang ini. Dalam hal senioritas, orang ini adalah seseorang dari generasi yang sama dengan Dewa Binatang di Tian dan bahkan mungkin lebih tinggi senioritasnya daripada di Tian. Dia adalah salah satu penguasa sejati dunia binatang jiwa Shen Luo Planet. Lan Suanyu mengedipkan matanya dan berkata, ayahku seorang militer dan harus melakukan misi eksplorasi untuk federasi. Ibuku adalah anggota staf Institut Penelitian Binatang Jiwa. Mengapa, Senior, apakah Anda mengenal mereka? Erming menggaruk kepalanya. Apakah ada foto mereka untuk saya lihat? Ya, Lan Suanyu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah foto. Ini adalah foto grup keluarga Lan Suanyu yang terdiri dari 3 orang, dan diambil terakhir kali mereka kembali. Nan Cheng mencuci 3 foto dan berkata bahwa mereka adalah keluarga. Apapun yang terjadi, setiap orang harus membawa foto keluarga agar mereka selalu bisa bersama. Lan Suanyu belajar di Akademi Shrek sementara Lan Xiao sering pergi misi. Keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang jarang tinggal bersama dan sering berpisah. Erming mengambil foto dan melihat 3 orang yang dekat dengannya di foto. Dia mengerutkan kening. Tidak, seharusnya bukan mereka. Auramu, tidak benar. Lan Suanyu tidak bisa menahan rasa penasaran. Senior, ada apa? Erming berbicara dengan suara yang dalam, biarkan aku melihat jiwa bela dirimu. Lan Suanyu mengangkat kedua tangannya dan melepaskan Blue Silver Grass Sash bermotif emas dan perak. Segera, 2 jenis rumput perak biru ditutupi oleh energi kehidupan. Di tempat ini dipenuhi dengan energi kehidupan dan harta langit dan bumi. Lan Suanyu, sebagai master jiwa tipe tumbuhan, dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa bela dirinya menjadi jauh lebih aktif dari biasanya. Erming memandang jiwa bela diri kembarnya dengan tatapan membara. Ya, ini benar. Rumput perak biru dengan garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Ini benar, Anda harus menjadi anak mereka. Bagaimana bisa? Tidak, agak berantakan, saya sedikit bingung. Nak, apa kamu yakin mereka orang tuamu? Lan Suanyu terkejut. Tentu saja aku yakin. Apa menurutmu aku bisa salah mengira ayah dan ibuku? Erming mencubit alisnya. Mungkinkah keturunan mereka diturunkan dari generasi ke generasi? Tapi kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Itu aneh. Lin Mohua bertanya, Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada masalah dengan jiwa bela diri Suanyu? Erming menganggukkan kepalanya. Ada masalah yang sangat besar. Garis keturunannya sangat berbahaya, dan jika dia tidak berhati-hati, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Tapi metode kultivasinya sangat akurat. Dia mencoba menggabungkan 2 garis keturunan dan bahkan mencapai efek tertentu. Hanya saja setiap langkah ke depan akan sangat sulit. Tetapi jika dia berhasil, itu akan luar biasa. Akademi Shrek Anda benar-benar luar biasa. Anda benar-benar dapat menemukan monster. Kalian bahkan bisa menemukan monster kecil yang aneh. Jika dia benar-benar keturunan dari seorang teman lama, maka dia akan berhubungan dengan kita. Nak, kamu harus tinggal dan berkultivasi di sini. Tempat ini lebih cocok untukmu. Lan Suanyu tertegun dan menoleh untuk melihat Lin Mohua dan Tetua Su. Penatua Su bertanya dengan ragu, Senior Erming, Anda ingin Suanyu tinggal dan berkultivasi di sumur es dan api Yin Yang. Bab 747 Penempaan Tubuh Emas Api Es. Erming berkata, tubuh emas api es. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, dia jauh dari mampu menahan terobosan masa depannya. Dia harus memperkuat tubuhnya untuk dapat menahan peningkatan terus-menerus dalam kekuatan garis keturunannya. Meski sudah melakukannya dengan sangat baik hingga saat ini, masih banyak bahaya yang tersembunyi. Setiap terobosan di masa depan akan berbahaya. Lebih baik baginya untuk tetap di sini dan berkultivasi dan menerobos. Tempering tubuh emas api es. Apa itu? Lan Suanyu bingung. Lin Mohua terkejut. Tempering tubuh emas api es. Apakah tidak akan berbahaya? Bagaimana dia bisa menahan mata air Yin Yang? Tidak apa-apa,
dia bisa mengatasinya. Kalian tidak tahu asal-usul garis keturunannya. Tingkat garis keturunannya, bahkan di alam ilahi, pada titik ini, dia berhenti dan mendesah. Tapi ini pertama kalinya aku melihat garis keturunan seperti itu. Dia mungkin keturunan teman lamaku. Penatuasu menyipitkan matanya. Garis keturunan kuno. Erming mengangguk dan berkata, kamu bisa mengatakannya seperti itu. Selain itu, ini adalah hasil dari dua garis keturunan kuno yang sangat kuat yang menyatu. Kedua garis keturunan ini bertentangan satu sama lain, tetapi jika mereka benar-benar dapat melebur, dia akan menjadi sangat, sangat kuat, dan kita. Pada titik ini, Erming tampaknya telah menyadari sesuatu saat dia menyipitkan matanya dan berkata, bagaimanapun, sangat baik baginya untuk tinggal di sini dan berkultivasi. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika sumur es Yin yang dari Sekte Tang. Mungkin, hanya dengan tetap di sana dia dapat berkultivasi hingga 9 cincin dengan aman. Bersama kami, setidaknya dia harus bisa mencapai ring 7. Hati Lin Mohua bergerak. Bagaimana setelah 9 dering? Bisakah dia terus berkembang? Erming menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan. Saat itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika dia tidak menerobos, tapi begitu dia berhasil, hehe. Dia tiba-tiba tersenyum, mengeluarkan perasaan aneh seolah-olah hasratnya telah tersulut. Aku tidak akan memberitahumu apa yang kalian tidak mengerti. Bagaimanapun, dia akan sangat kuat. Biarkan dia tinggal. Erming mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Lan Xuanyu berkata, senior, saya mengerti niat baik Anda. Saya benar-benar ingin tinggal dan berkultivasi, tetapi saya adalah siswa Akademi Shrek dan ada banyak siswa lain yang ikut dengan saya. Saya masih memiliki banyak misi untuk diselesaikan dan saya khawatir saya tidak bisa tinggal dan berkultivasi. Kamu melihat, Erming tertegun. Meskipun Akademi Shrek bagus, efek pelatihanmu di sana pasti tidak sebagus di sini. Juga, jika Anda ingin menerobos, tidak ada tempat yang lebih cocok untuk Anda. Yang terpenting, Anda harus memperkuat tubuh Anda sesegera mungkin. Tapi Akademi Shrek tidak punya masalah. Oh benar, Little Su, Anda menyebutkan bahwa dia adalah penerus School of Life Anda. Penatuasu mengangguk. Ya, Erming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Itu benar, itu saat itu. Aku tahu aku tidak akan salah. Bagaimana saya bisa salah tentang aura garis keturunan bangsa saya sendiri? Sepertinya dia mengenalinya juga, tidak masalah jika dia mengenalinya juga. Tidak ada yang salah. Berkultivasi di Shrek itu bagus, tetapi karena Anda di sini, Anda harus tinggal lebih lama. Aku akan membantumu memperkuat tubuhmu. Lan Xuanyu memandang Erming dan juga merasakan keintiman. Ini adalah perasaan alami. Ketika Lin Mohua mengancamnya sebelumnya, dia mempercayainya tetapi Erming memberinya perasaan bahwa dia tidak akan pernah menyakitinya. Senior Erming, berapa lama saya harus tinggal di sini untuk berkultivasi? Erming memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk menjadi efektif. Kami akan menunggu sebulan untuk mencapai fase awal. Sebelum Anda mencapai ring 7, Anda harus datang setiap tahun selama sebulan. Ini akan lebih bisa diandalkan. Sebulan, Lan Xuanyu mengerutkan alisnya dan ragu-ragu. Penatuasu menjawab tanpa ragu, tidak masalah, kalau begitu sudah beres. Terima kasih senior. Saat dia berbicara, dia menatap Lan Xuanyu seolah-olah ini adalah hal baik yang langka. Lan Xuanyu sedang memikirkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan misi Sky Fighter dengan rekan satu timnya. Dia tidak bisa memperlambat seluruh tim karena dia. Senior, saya saat ini sedang melakukan misi Sky Fighter dengan rekan satu tim saya dan harus menyelesaikan misi dalam jumlah yang cukup. 1 bulan adalah, Penatuasu memotongnya. 1 bulan bukanlah apa-apa. Juga, saya akan membantu Anda menerapkan dan mengurangi kesulitan misi Anda sehingga Anda punya waktu. Baiklah, bagaimana bisa Lan Xuanyu tidak mengerti seberapa tinggi pemikiran Tetua Su tentang ajaran senior Erming. Oleh karena itu, dia setuju tanpa ragu-ragu. Senior, saya di sini untuk bertanding dengan senior dari cabang. Setelah kita selesai, aku akan datang dan mencarimu untuk berkultivasi, oke? Lan Xuanyu berkata kepada Erming. Oh, Anda mewakili Akademi Shrek untuk bertanding. Bukankah misi Sky Fighter seharusnya selesai pada tahun ke-6? Kenapa kamu masih melakukan misi itu saat kamu lulus? Lan Xuanyu diam-diam terkejut.
Senior Erming ini sepertinya sangat akrab dengan Akademi Shrek. Tidak, aku masih di tahun keempatku. Kali ini, kami mewakili Akademi, kata Lan Xuanyu. Erming menatapnya dengan penuh arti. Itu benar, dengan Anda di sekitar, tidak masalah jika Anda masih di tahun keempat. Baiklah, saya akan melihat dan melihat bagaimana kinerja Anda. Anda tidak harus memilih apapun, Anda dapat melihat apa yang ingin Anda makan saat kembali berkultivasi. Sekolah Anda akan memberi Anda satu, dan kami akan memberi Anda satu juga. Secara kebetulan, es dan api berasal dari sumber yang sama, dan kami akan mengizinkan Anda untuk menyempurnakan tubuh emas api es. Sudah beres kalau begitu. Setelah berbicara, Erming menatap Lan Xuanyu dalam-dalam seolah-olah dia ingin menanamkan penampilan Lan Xuanyu ke dalam pikirannya. Kemudian, cahaya kuning melintas di tubuhnya dan dia melayang ke langit dan menghilang tanpa jejak. Melihat dia pergi, Lan Xuanyu berbisik kepada Tetua Su, "Tetua Su, apakah Senior Erming adalah Raja Binatang? Bahkan jika Penatua Su harus memanggil Senior Erming, maka dia pasti bukan manusia." Ya, Senior Erming adalah salah satu dari dua Raja Binatang besar di planet Shenluo. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Akademi Shrek kami dan Sekte Tang. Anda harus tahu bahwa dia adalah teman dekat Tang San, leluhur dari Sekte Tang. Senioritasnya jauh lebih tinggi dari kita. Wujud aslinya adalah Titan Giant AP. Dikatakan bahwa dia pernah naik ke alam ilahi bersama leluhur kita Tang San dan kemudian kembali ke planet induk karena suatu alasan. 10.000 tahun yang lalu, dia dan senior lainnya mendirikan ruang independen platform 10.000 binatang dan menghidupkan kembali garis keturunan binatang buas yang telah punah. Setelah planet induk berevolusi, makhluk jiwa dapat memulihkan diri di ruang independen itu. Mengetahui bahwa Federasi memperoleh planet Shenluo, dia berdiskusi dengan Federasi dan memindahkan garis keturunan binatang jiwanya ke sini. Jadi, binatang jiwa terkuat bukanlah di Tian dari Elven Planet, tetapi dua senior di sini. Untuk bisa mendapatkan bantuan Senior Erming, Anda pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Saya tidak menyangka bahwa garis keturunan Anda akan begitu diakui oleh Senior Erming. Lan Xuanyu bertanya, apa itu tempering tubuh emas api es? Lin Mohua berkata, kamu akan berkultivasi di sumur api es Yin Yang dan menggunakan kekuatan es dan api untuk meredam dirimu sendiri. Ah, Lan Xuanyu terkejut. Dia masih jauh dari sumur api es Yin Yang tapi dia sudah bisa merasakan dingin dan panas yang ekstrim. Dia juga mampu memanipulasi elemen air dan api dan tahu betul efek apa yang akan dihasilkan oleh kedua elemen yang berlawanan ini jika digunakan bersama. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Jika Senior Erming mengatakan tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Dia harus memiliki metode khusus. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang akan menerobos ke peringkat dewa yang akan diizinkan untuk berkultivasi di sumur api es Yin Yang, meredam tubuh mereka ke dalam tubuh emas api es, dan bersiap untuk terobosan. Kamu benar-benar pengecualian. Ketika dia kembali ke kediamannya, Lan Xuanyu masih merasa sangat aneh. Dia baru saja tiba di planet Shenluo dan dia telah mengalami begitu banyak hal, ujian Lin Mohua, sumur es api Yin Yang dan Raja Binatang Erming peringkat dewa. Bab 748 Taktik Pertempuran. Namun, Lan Xuanyu benar-benar harus mendiskusikan masalah ini dengan mitranya sebelum dia dapat berkultivasi di planet Shenluo selama sebulan. Pada saat ini, semua orang sedang beristirahat. Lan Xuanyu duduk di tempat tidur dan menenangkan diri. Dia mengingat semua yang terjadi dan memikirkannya dengan hati-hati. Hal pertama yang dia konfirmasikan adalah bahwa alasan mengapa dia tidak berhasil membangkitkan Dewa Binatang di Tian mungkin karena dia tidak merasakan bahaya nyata dalam hidupnya. Ini juga berarti bahwa Dekan Lin Mohua sedang mengujinya dan tidak pernah menyembunyikan niat buruk apapun. Juga, itu menegaskan identitasnya sebagai penerus sekolah kehidupan. Identitas ini membawa tekanan tetapi juga motivasi. Tetua Su dan kakak laki-laki Lin Mohua telah membawanya ke sumur api es Yin Yang. Tempat ini jelas merupakan rahasia akademi. Bukankah Penatua Su mengatakan bahwa hanya Shrek Academy dan Soul Beast di sini yang mendapat bagian? Elder Su tidak menyebutkan federasi. Mereka membawanya ke sana untuk memberitahunya seberapa kuat sekolah kehidupan itu. Dia memang harus menanggung tekanan menjadi pemimpin School of Life di masa depan, tetapi pada saat yang sama, mampu mengendalikan sumber daya tersebut sangat baik baginya.
Senior Erming menunjukkan masalah garis keturunannya dan mengatakan bahwa berkultivasi di tempatnya dapat menyelesaikan masalah ini sampai batas tertentu. Ini adalah hal yang baik. Dia masih mengkhawatirkan bagaimana menemukan harta langit dan bumi yang bisa membantunya berkultivasi. Sumur api es yin yang jelas tidak kekurangan ini. Meskipun dia tidak tahu persis seberapa sulit Ice Fire Golden Body Tempering itu pasti patut dicoba. Jika dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya dengan cepat, itu pasti akan menjadi hal yang baik dan itu juga akan membuat kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya menjadi lebih cepat. Selain itu, berkultivasi di sumur api es yin yang berarti kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya jauh lebih cepat daripada di planet ibu. Singkatnya, itu adalah pilihan yang baik baginya untuk tinggal dan berkultivasi. Sedangkan untuk misi Skyfighter, mereka telah menyelesaikan misi level 4. Selama mereka menang melawan cabang kali ini, mereka akan menyelesaikan misi level 4 lainnya. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi siswa lain untuk menyelesaikan misi pendamping setelah itu, mereka akan dapat menyelesaikan hampir setengah dari misi Skyfighter secara total. Selain itu, mereka melakukannya dalam waktu kurang dari 2 bulan, jadi mereka punya banyak waktu. Sementara dia akan berkultivasi di sini selama sebulan, rekan satu timnya akan dapat menyelesaikan beberapa misi dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Ini seharusnya mungkin. Setelah memikirkannya, Lan Xuanyu merasa itu tidak buruk. Lan Xuanyu menghela nafas lega dan segera merasa lelah. Setelah mengalami begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu, dia memutuskan untuk bersantai. Dia tidak bermeditasi tetapi hanya berbaring di tempat tidur dan segera tertidur. Dia tidur sangat nyenyak dan ketika dia bangun lagi, hari sudah pagi. Dia melihat perangkat komunikasi dan menyadari bahwa itu sudah keesokan paginya. Dia masih lapar. Setelah bangun dari tempat tidur, dia meregangkan tubuhnya dan mengambil 2 buah dari meja sebelum berjalan keluar kamar. Udara di planet Shenluo terlalu bagus. Itu jauh lebih baik daripada udara di planet lain yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Bahkan Sin Planet tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Bagi Federasi Douluo, tempat ini seperti taman belakang Federasi. Itu adalah tempat dengan sumber daya yang melimpah tetapi tidak akan pernah mudah dieksploitasi. Pada saat ini, Akademi Pusat Federasi sedang sibuk dengan aktivitas. Lan Xuanyu membuka jendela dan melihat keluar. Ada banyak orang sibuk dengan sesuatu di tanah kosong. Seragam yang mereka kenakan mirip dengan yang ada di Akademi Shrek. Warnanya juga hijau, tapi tandanya berbeda. Seragam Akademi Shrek memiliki tanda monster dan orang-orang itu memiliki lambang federasi. Lan Xuanyu dan timnya tinggal di tempat yang lebih tinggi sehingga mereka memiliki pemandangan yang bagus. Dia melihat bahwa banyak siswa di sini tampaknya sedang berkultivasi dan beberapa master jiwa sedang melakukan pelatihan tempur yang sebenarnya. Metode kultivasi di sini adalah pertarungan paling primitif antara master jiwa. Tidak ada simulator atau perangkat jiwa. Lan Xuanyu bahkan melihat beberapa makhluk jiwa yang jelas kuat bertarung melawan para siswa. Perasaan kembali ke keadaan alaminya membuatnya merasa penasaran sekaligus tertarik. Dia juga mencoba menebak seperti apa pertempuran mereka dengan makhluk jiwa. Xuanyu, kamu sudah bangun. Sebuah suara gembira datang dari bawah. Lan Xuanyu menunduk dan melihat Bai Xiuxiu berjalan melewati jendelanya. Kamu pasti bisa tidur. Bai Xiuxiu melengkungkan bibirnya. Saya tidur sangat nyenyak. Apa yang sedang kamu lakukan? Lan Xuanyu bertanya. Bai Xiuxiu berkata, kami baru saja selesai makan, kamu harus pergi dan makan juga. Kami akan mendiskusikan taktik kami setelah itu. Baiklah. Setelah Lan Xuanyu sarapan, dia berkumpul dengan rekan satu timnya. Sehubungan dengan sumur api es Yin Yang, dia tidak mengatakannya secara langsung di bawah pengingat Penatua Su. Dia hanya memberitahu semua orang bahwa Elder Su memintanya untuk berkultivasi di sini selama sebulan dan membuat pengaturan untuk misi Skyfighter. Tidak ada yang keberatan karena ini adalah kesempatan yang telah diatur sekolah kehidupan untuk Lan Xuanyu. Waktu sebulan tidak akan mempengaruhi penyelesaian misi Skyfighter. Berikutnya adalah pengaturan pasukan. Mereka sudah memahami aturan dalam pertempuran melawan tahun ke-6. 3 pertarungan 1 lawan 1, 1 pertarungan 2 lawan 2, dan 1 pertarungan tim. Bagian terpenting tidak diragukan lagi adalah pertarungan tim, semua orang harus bekerja sama. Saat ini, kerugian terbesar mereka adalah mereka tidak tahu seberapa kuat lawan mereka, jiwa bela diri dan keterampilan jiwa seperti apa yang mereka miliki.
Tapi ini juga keuntungan mereka karena lawan mereka juga tidak tahu tentang mereka. Ini adalah pertama kalinya semua orang bertemu satu sama lain, jadi itu tergantung pada kemampuan siapa yang lebih kuat, atau bisa dikatakan kemampuan siapa yang lebih aneh. 1 lawan 1, saya ingin bertarung. 2 lawan 2, mari beralih ke Mengkin dan Xiu Xiu. Lan Xuanyu mengambil inisiatif untuk menyatakan sikapnya. Setelah mendengar bahwa dia ingin bertarung 1 lawan 1, semua orang tercengang. Lawan mereka mungkin setidaknya 7 cincin dan Lan Xuanyu hanya memiliki 4 cincin. Bahkan dengan transformasi Dewa Naga, dia mungkin tidak dapat menutupi celah besar dalam kekuatan jiwa. 1 lawan 1 sangat tidak cocok untuknya. Tapi tidak ada yang keberatan. Mereka sudah terbiasa mendukung keputusan Lan Xuanyu. Tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah, tetapi dalam kebanyakan kasus, pilihannya benar. Lan Xuanyu berkata terus terang, sebenarnya, saya sudah lama tidak menghadapi lawan dalam pertarungan 1 lawan 1, dan terlebih lagi setelah menembus 4 ring. Selama pertempuran dengan pedang ganda sebelumnya, saya memahami beberapa kekurangan saya, terutama dalam hal cara menghadapinya. Belakangan, saya ingat bahwa kami tidak sepenuhnya tidak mampu menghadapi mereka pada saat itu, jadi saya merasa kurang dalam pertarungan yang sebenarnya. Kebetulan kita akan menghadapi lawan yang tidak dikenal kali ini, dan saya ingin mengasahnya. 2 pertandingan 1 lawan 1 lainnya adalah Yu Ge dan Hui Hui. Bahkan jika aku kalah, kita seharusnya bisa menang melalui pertarungan tim. Semua orang mengangguk dan Bai Xiu Xiu berkata, saya juga bisa merasakan masalah ini. Saya memiliki masalah yang sama hari itu dan Ratu Iblis Senior membantu saya melihat kembali. Seharusnya aku lebih baik sekarang. Memiliki kekuatan tetapi tidak mampu mengerahkannya adalah perasaan terburuk. Aku sebenarnya juga ingin bertarung 1 lawan 1. Aku juga ingin. Masalah saya bahkan lebih serius. Saya belum banyak bertengkar baru-baru ini dan telah membantu kalian. Aku bahkan tidak tahu apakah aku tipe pendukung atau master jiwa tipe penyerangan. Lan Mengkin mengangkat tangannya. Kemudian, dia berlari ke sisi Tang Yuge dan menarik tangannya. Saudari Yuge, bisakah kamu mengawasi 2v2? Biarkan aku bertarung 1 lawan 1. Tidak masalah jika kami kalah, Anda di sini. Tang Yuge tertawa. Apapun baik-baik saja, saya hanya akan mendengarkan Xuanyu. Lan Xuanyu memandangi mereka dan tiba-tiba mendapat ide. Dia berkata, baiklah, 3 pertandingan 1 lawan 1. Saya, Xiu Xiu, dan Mengkin. Yuge dan Hui Hui akan menjamin kemenangan dalam pertandingan 2 lawan 2. Dengan cara ini, meski kita berdua kalah, kita masih bisa menang melalui pertarungan tim. Qianlei dan Frenzy hanya akan bertarung dalam pertarungan tim. Bab 749 lawan. Liu Feng mengangguk. Qianlei membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat tatapan mengancam Lan Mengkin, dia tidak melakukannya. Yuanen Hui Hui dan Tang Yuge saling memandang secara naluriah. Yuanen Hui Hui memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya sementara Tang Yuge juga tidak memiliki banyak ekspresi. Jika semua orang setuju, maka itu diselesaikan. Semua orang dengan suara bulat menyetujui rencana baru. Dibandingkan dengan saat mereka menghadapi tahun ke-6, lineup untuk 4 pertandingan pertama benar-benar berubah. Ini bisa dianggap sebagai upaya. Lan Xuanyu memikirkannya dengan sangat jelas. Meski barisan telah berubah drastis, mereka setidaknya bisa menjamin kemenangan mereka melalui pertarungan tim. Jika mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka dalam pertarungan tim, maka tidak masalah barisan apa yang mereka miliki sebelumnya. Setelah mendiskusikan rencana mereka untuk naik panggung, waktu yang tersisa adalah milik mereka sendiri. Mereka akhirnya tiba di tempat yang asing dan indah, jadi mereka tentu saja harus keluar dan melihatnya. Meskipun akademi terletak di daerah pegunungan, ada danau di beberapa daerah pegunungan dan pemandangannya sangat indah. Namun, setelah beberapa kali hanya makan sayur dan buah di sini, mereka mulai merindukan ikan besar dan daging dari Mother Planet. Karena ada binatang jiwa yang tinggal di sini, tidak ada peternakan dan hampir tidak mungkin untuk menjual daging. Jika mereka ingin makan daging, mereka harus mengangkutnya dari tempat lain. Namun, biaya transportasi terlalu tinggi, jadi hampir tidak ada yang makan daging di sini. Semua daging dibawa dari rumah siswa setiap 6 bulan sekali. Lan Xuanyu merasa bahwa jika mereka membawa daging ke sini untuk dijual, mereka mungkin akan kaya. Ruang di cincin takdirnya begitu besar,
berapa banyak daging yang bisa mereka bawa. Jika Penatuasu tahu bahwa Lan Xuanyu sedang berpikir untuk menggunakan cincin takdir untuk membawa daging, dia mungkin akan memuntahkan darah karena marah. 2 hari relaksasi memungkinkan Lan Xuanyu dan timnya pulih ke kondisi puncaknya. Mereka semua jatuh cinta dengan planet yang indah ini yang memiliki energi kehidupan yang kaya dan pemandangan yang menyenangkan. Jika bukan karena kekurangan waktu, mereka semua ingin tinggal di kota Shenluo untuk waktu yang lebih lama. Konon ada daging yang dijual di sana, tapi tentu saja harganya sangat tinggi. Jika kita punya waktu di masa depan, kita bisa membawa seluruh kelas kita ke planet Shenluo untuk bermain. Lagi pula, kami memiliki kapal perang, jadi kami bisa terbang langsung dan tiba dalam 5 hari, kata Qian Lei bersemangat. Tidak hanya dia menyukai tempat ini, Fatih Jin juga menyukai lingkungan ini. Lan Xuanyu berkata, mari kita tunggu sampai kita lulus dari Outer Court. Setelah kami selesai dengan ujian pengadilan dalam, semua orang bisa datang dan bersantai saat Anda punya waktu. Kami akan mendaftar ke akademi untuk tinggal di kota Shenluo. Seharusnya tidak ada masalah. Saatnya masuk, kata Xiaoqi. Lan Xuanyu dan timnya dengan cepat mengikuti di belakangnya dan menaiki tangga batu. Tempat kompetisi berada di puncak gunung, yang merupakan puncak tertinggi di dekat cabang Akademi Shrek. Ada platform besar di puncak gunung. Tidak diketahui sosok perkasa mana yang menciptakannya, tapi itu besar dan luas. Ini adalah arena pertempuran terbesar di subdivisi. Itu lebih dari 10.000 meter persegi dan menyerupai stadion raksasa. Ada sistem pertahanan yang lengkap di sini. Saat ini, arena di puncak gunung sudah penuh. Tempat ini bisa menampung lebih dari 10.000 orang menonton kompetisi. Akademi Pusat Federasi ini, yang dikenal sebagai cabang Akademi Shrek, memiliki total lebih dari 8.000 siswa pengadilan dalam dan luar. Termasuk para guru, ada hampir 9.000 orang. Juga, ada area khusus di sini milik penonton berdiri untuk binatang buas. Saat Lan Xuanyu memasuki arena, dia memperhatikan penonton Soul Beast. Itu karena tempat duduk di area itu jelas lebih besar dari tempat duduk biasa, dan tidak ada tempat duduk kosong di sana. Sebagian besar dari mereka terlihat seperti makhluk humanoid, namun mereka sedikit banyak memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia. Misalnya, seorang pria jangkung tampak seperti manusia tetapi memiliki kepala singa dan ekor besar dengan pola melingkar di atasnya. Hanya mereka yang duduk di barisan depan area ini yang terlihat seperti manusia. Lan Xuanyu memiliki mata setan ungu. Meskipun dia cukup jauh, dia masih bisa melihat Raja Monster tingkat dewa, Erming. Erming sepertinya merasakan tatapannya dan menyeringai ke arahnya. Seseorang yang duduk di sebelah Erming menarik perhatian Lan Xuanyu. Orang itu terlihat berusia 40-an. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia memberikan perasaan yang aneh dan sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Tapi saat dia duduk di sana, dia seperti pusat dari seluruh arena pertempuran. Tatapan semua orang tertuju padanya. Ini pasti Raja Binatang peringkat dewa lainnya, kan? Kedua Raja Binatang itu benar-benar datang hari ini. Lan Xuanyu segera menjadi bersemangat. Ketika mereka masuk ke venue, seluruh tribun penonton terdiam sesaat karena hampir 10.000 pasang mata tertuju pada mereka. Ini benar-benar di bawah pengawasan semua orang. Pada saat berikutnya, semua siswa di Akademi Pusat Federal tiba-tiba berteriak serempak, "Kemenangan, kemenangan, kemenangan." Suara keras itu segera membuat Lan Xuanyu dan yang lainnya ketakutan. Raungan seperti tsunami itu membawa tekanan yang sangat besar. Itu adalah suara gelombang energi berapi-api dari beberapa ribu master jiwa. Lan Xuanyu menyipitkan matanya saat fluktuasi garis keturunan di tubuhnya secara alami menyebar keluar. Tekanan pada dirinya segera diangkat. Rekan satu timnya juga bisa merasakan fluktuasi esensi darahnya yang membara. Di bawah pengaruhnya, tekanan pada semua orang berkurang. Benar-benar bukan tugas yang mudah untuk mewakili Shrek Academy dalam pertandingan sparring ini. Xiaoqi, yang sedang berjalan di depan, tenang dan tenang dengan senyum tipis di wajahnya. Betapa akrabnya suasana ini. Dia pernah mewakili Akademi Shrek dan berpartisipasi dalam kompetisi. Tekanan luar biasa yang ditimbulkan oleh keunggulan tuan rumah lawan merupakan latihan yang bagus untuknya dan juga merangsang semangat juangnya. Pada saat yang sama, murid-muridnya juga membutuhkan pengalaman ini. Dari sudut pandangnya, sebenarnya merupakan hal yang sangat baik bagi Lan Xuanyu dan timnya untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi sparring di tahun keempat mereka.
Dengan tingkat pertumbuhan mereka saat ini, jika mereka berada di tahun ke-6, pemandangan seperti itu tidak akan banyak berpengaruh pada mereka. Namun, jika mereka muncul di sini 2 tahun kemudian, siapa yang tahu jika para siswa dari Akademi Pusat Federasi ini masih bisa berteriak. Saat itu, Lan Xuanyu dan timnya baru berusia 6 tahun, dan mereka akan mewakili Akademi lagi. Pada saat ini, pintu di seberang arena pertempuran terbuka dan sekelompok orang masuk. Dari saat mereka memasuki venue, seluruh tempat bersorak-sorai dan suasananya sangat hidup. Yan Kailun, Li Qiuqiu, Dewi King Luo, aku mencintaimu. Dewi King Luo, An Yu sangat tampan. An Yu, lihat aku. An Yu, kamu bisa melakukannya. Big Bear Wei Wu, pukul mereka. Su Meng, pengontrol nomor 1. Yurou, striker nomor 1. Ada segala macam sorakan yang memekakkan telinga. Lan Xuanyu tidak bisa menahan tawa. Bahkan tanpa pengenalan pihak lain, mereka sudah mengetahui nama pihak lain. Tim yang berjalan mewakili cabang Akademi Shrek mirip dengan tim Lan Xuanyu dalam hal jenis kelamin, 4 pria dan 3 wanita. Guru yang memimpin tim adalah Dekan Akademi Pusat Federasi, Xie Fukuan. Dekan Xie ini masih memiliki senyum hangat di wajahnya dan terlihat seperti orang tua yang baik hati. Mengikuti di belakangnya adalah seorang pemuda jangkung dan kokoh yang tampaknya berusia 20-an. Bahunya sangat lebar dan meskipun dia mengenakan seragam sekolahnya, itu tidak dapat menyembunyikan ototnya yang kuat. Bab 750 lawan di panggung. Meskipun pemuda yang berjalan di depan tim Federal Central Academy terlihat berusia awal 20-an, dia memiliki aura yang stabil seperti gunung. Tatapannya dalam, dan dia secara alami memancarkan aura yang menindas. Karena sosoknya terlalu besar, Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak dapat melihat tim di belakangnya dengan jelas. Kedua belah pihak dengan cepat tiba di tengah arena dan berbaris secara horizontal, memperlihatkan penampilan masing-masing. Para siswa dari Akademi Pusat memandang tim Akademi Shrek di seberang mereka dengan mata terkejut karena pihak lain terlalu muda. Meskipun siswa dari Akademi Shrek lebih muda dari mereka setiap kali mereka bertanding, lawan mereka dari tim di depan mereka terlalu kecil, terutama Yuanen Hui, yang paling kecil, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia masih anak-anak. Penampilan Yuanen Hui saat ini mirip dengan saat pertama kali masuk Akademi Shrek. Setelah beberapa tahun, seolah-olah dia belum berkembang. Lan Xuanyu pernah menanyakan hal ini sebelumnya. Dia memberitahu Lan Xuanyu bahwa ini karena dia laki-laki di siang hari dan perempuan di malam hari. Masalah ini hanya bisa diselesaikan ketika dia akan mencapai usia dewasa. Phantom Fiery Dragon memberitahunya bahwa ketika dia akan berusia sekitar 18 tahun dan kultivasinya mencapai peringkat Soul Sage 7 cincin, dia akan memiliki kesempatan untuk memilih apakah akan menjadi laki-laki atau perempuan. Yuanen Hui belum memikirkannya. Dia tidak jauh dari menjadi Soul Sage, dan dia juga tidak ingin menerobos. Dia ingin mengumpulkan kekuatannya terlebih dahulu dan menunggu hari dia siap. Setelah mengumpulkan kekuatan, dia akan menerobos lagi. Bagaimanapun, dia masih punya waktu sebelum berusia 18 tahun. Jadi, dia terlihat seperti baru berusia 13 atau 14 tahun. Bagaimana mungkin pihak lain tidak terkejut? Pada saat ini, Lan Xuanyu juga melihat wajah 7 orang di hadapannya. Ayo perkenalkan diri kita. Xie Fukuan tertawa kecil. Xiaoqi mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata dengan suara yang jelas, Pengadilan Luar Akademi Shrek tahun keempat, Ketua Kelas, Lan Xuanyu. Setelah dia adalah Tang Yuge. Tahun keempat Akademi Shrek, Tang Yuge. Tahun keempat Akademi Shrek, Yuanen Hui. Tahun keempat Akademi Shrek, Bai Xiu. Tahun keempat Akademi Shrek, Lan Mengqin. Tahun keempat Akademi Shrek, Qian Lei. Tahun keempat Akademi Shrek, Liu Feng. Tahun keempat, tanda tanya besar muncul di benak para siswa yang mewakili Akademi Pusat Federasi. Mengapa mereka berada di tahun keempat mereka? Bukankah seharusnya mereka tahun ke-6? Sebagai lulusan pengadilan dalam Federasi Pusat, mereka sebenarnya harus menghadapi tahun keempat Akademi Shrek. Mereka terlalu meremehkan kita. Beberapa dari 7 orang dari Akademi Pusat Federasi memiliki kemarahan di mata mereka. Xiaoqi menjelaskan, menurut aturan sebelumnya, seharusnya sudah tahun ke-6. Tapi kali ini,
Tahun keempat menantang tahun keenam dan menang melawan mereka, jadi tahun keempat menggantikan tahun keenam untuk berpartisipasi dalam kompetisi sparring. Biarkan saya menjelaskannya. Tahun keempat menantang dan mengalahkan tahun keenam. Ketujuh peserta dari Akademi Pusat Federasi bahkan lebih terkejut lagi. Sebelum dimulainya kompetisi hari ini, mereka tidak menerima perkenalan apapun tentang perwakilan siswa Akademi Shrek, seperti bagaimana tim Lan Xuanyu tidak menerima perkenalan apapun tentang 7 orang ini. Ini adalah aturan yang ditetapkan sejak lama. Jika seseorang ingin memahami lawan mereka, mereka harus melakukannya dalam kompetisi. Semuanya harus dilakukan di tempat dan tidak memberi mereka kesempatan untuk mempersiapkan sebelumnya. Hanya dengan begitu mereka dapat menilai kualitas keseluruhan setiap orang dengan lebih baik. Xie Fuquan memberi isyarat kepada siswa di sebelahnya. Pemuda kekar yang diperhatikan Lan Xuanyu pertama kali adalah yang pertama berbicara. Siswa pengadilan dalam Akademi Pusat Federasi, Kapten Yan Kailun. Berdiri di samping Yan Kailun adalah seorang pemuda montok dan tampan sambil tersenyum. Siswa pengadilan dalam Akademi Pusat Federasi, Li Qiuqiu. Orang ini benar-benar terlihat seperti Buddha Maitreya. Bahkan ketika dia mendengar bahwa lawannya adalah anak kelas 4, ekspresinya tidak berubah sama sekali dan dia tetap tersenyum. Di sisi lain Li Qiuqiu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Dia tersenyum dan memiliki sosok ramping, memberikan perasaan lemah dan tanpa tulang. Siswa pengadilan dalam Akademi Pusat Federasi, King Luo. Dia adalah yang tercantik dari 3 gadis di tim Akademi Pusat Federasi dan secara alami menarik perhatian Lan Xuanyu dan yang lainnya, terutama Qian Lei, yang sedang menatapnya. Dia terlihat cantik, kan? Qian Lei mendengar suara yang familiar. Tubuh Qian Lei sedikit gemetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Pink Skeleton. Pink Skeleton. Lan mungkin mencibir. Di samping King Luo adalah seorang wanita jangkung yang tingginya lebih dari 1,8 meter. Dia ramping dan bugar, tidak secantik King Luo tapi sangat cerdas. Siswa pengadilan dalam Akademi Pusat Federasi, Qiangu Yurou. Ada gadis ketiga di sebelah Qiangu Yurou. Gadis ini berpenampilan rata-rata dan memberikan perasaan yang sangat biasa. Bahkan auranya tampak sangat tenang. Namun, saat dia membuka mulutnya, itu berbeda. Akademi Pusat Federasi, siswa pengadilan dalam, Sumeng. Suara Sumeng sangat enak didengar dan bahkan bergetar aneh, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Setelah mendengar suaranya, jantung Lan Xuaning berdetak kencang saat dia samar-samar menebak bahwa martial soul orang ini luar biasa. Di sampingnya adalah seorang pemuda tampan dan kurus dengan mata cerah dan tatapan dingin. Siswa pengadilan dalam Akademi Pusat Federasi, An Yu. Di sebelah An Yu adalah orang terakhir. Dia memiliki sosok yang agung dan bahkan lebih tinggi dari Yan Kailun. Tingginya lebih dari 2,2 meter dengan bahu lebar dan punggung lebar, membuat orang merasa bahwa dia adalah gunung. Saat dia berdiri di sana, dia memancarkan tekanan yang tak terlihat. Saya seorang siswa pengadilan dalam dari Akademi Pusat Federasi, Si Chen Luo. Semua orang memanggilku beruang besar. Setelah mengatakan itu, dia menyeringai bodoh. Setelah kedua belah pihak selesai perkenalan, pimpinan kedua tim menyerahkan urutan penampilan kepada guru tim lawan. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir tentang kecurangan. Xie Fuquan memegang urutan penampilan untuk Akademi Shrek dan berkata, Akademi Shrek, pertandingan pertama 1 lawan 1, di atas panggung, Kapten Lan Xuanyu. Xiao Qi memegang urutan penampilan lawan dan berkata, Akademi Pusat Federasi, pertandingan 1 lawan 1 pertama, di atas panggung, Kapten Yan Kailun. Dalam pertandingan 1 lawan 1 pertama, kedua belah pihak memilih pemimpin tim mereka. Lan Xuanyu tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap Yan Kailun, yang juga menatapnya. Semuanya, bersiaplah. Xiao Qi dan Xie Fuquan membawa siswa lain kembali ke ruang tunggu mereka sendiri. Ketika Bai Xiu berjalan melewati Lan Xuanyu, dia berbisik, semoga berhasil. Lan Xuanyu tersenyum dan mengangguk padanya. Lawan tidak mengetahui kekuatannya, dan dia juga tidak yakin dengan kultivasi lawannya. Yan Kailun mampu menjadi pemimpin tim perwakilan Akademi Pusat Federasi, jadi dia pasti cukup kuat. Melawan lawan seperti itu, dapatkah dia, seorang master jiwa cincin 4, mengalahkan musuh? Lan Xuanyu sendiri tidak yakin, tetapi dia ingin menggunakan tekanan ini untuk melatih kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Di bawah perhatian semua orang, Yan Kailun pasti akan berusaha sekuat tenaga.
Ini adalah kesempatan terbaik untuk merangsang potensinya. Lan Xuanyu dan Yan Kailun mundur hingga jarak 50 meter. Pertandingan pertama, siap.